Selamat datang di channel penelitian terkini. Di setiap pertemuan sungai dan laut tersembunyi sumber energi tak terbatas yang selama ini kita abaikan. Bayangkan, tiap detik miliaran ton air tawar dan air laut bercampur, melepaskan energi setara ledakan kecil. Inilah energi osmosis, teknologi yang bisa mengubah pertemuan dua jenis air ini menjadi listrik bersih. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Mengapa setelah 50 tahun penelitian, baru sekarang kita mulai melihat hasilnya? Dan yang paling penting, bisakah ini menjadi solusi atas krisis energi global? Mari kita mulai dari dasar. Osmosis adalah fenomena alam di mana molekul air bergerak dari area berkonsentrasi rendah atau air tawar ke konsentrasi tinggi yaitu air asin melalui membran semi-permeable. Di alam, ini terjadi di sel-sel tubuh kita setiap detik. Yang menakjubkan, pergerakan ini menciptakan tekanan hingga 12 bar atau setara dengan air terjun setinggi 120 meter. Tantangannya adalah bagaimana menangkap energi ini. Ada dua cara utama mengubah osmosis menjadi listrik. Cara pertama yaitu dengan PRO atau Pressure Retarded Osmosis. Mekanismenya adalah air tawar dipaksa melalui membran ke air asin. Tekanan yang dihasilkan menggerakkan turbin. Contoh ada di pembangkit Statkraft di Norwegia. Dan mekanisme kedua adalah RED atau Reverse Electrodialysis. Mekanismenya adalah menggunakan membran khusus yang selektif terhadap ion positif atau negatif. Selanjutnya, perbedaan konsentrasi garam menciptakan arus listrik langsung. Keunggulan dari RED adalah tidak membutuhkan turbin yang besar. Efisiensi PRO menghasilkan 5 watt per meter persegi, sedangkan RED adalah 3 watt per meter persegi. Meskipun memiliki hasil yang lebih kecil, tetapi RED tidak membutuhkan turbin yang besar sehingga tidak memakan tempat dan ruang. Semuanya berawal pada tahun 1973 ketika Sidney Loeb, seorang ahli desalinasi dari Israel, pertama kali mengusulkan ide pembangkit listrik osmosis. Sayangnya, teknologi membran saat itu belum memadai. Lompatan besar terjadi pada tahun 2008 ketika perusahaan energi Norwegia Statkraft membangun pembangkit osmosis pertama di dunia. Dengan investasi $20 juta, mereka berhasil menghasilkan hanya 4 kilowatt. Sangat kecil, tapi membuktikan konsep ini bisa bekerja. Terobosan datang dari material baru. Tahun 2013, tim EPFL menemukan membran grafin yang 100 kali lebih efisien. Lalu, di 2016, University of Illinois mengembangkan membran MOF yang tahan penyumbatan. Tahun 2024, tim yang sama di EPFL meluncurkan membran self-cleaning yang bisa menghasilkan 1 megawatt per kilometer persegi, cukup untuk 1000 rumah. Tentu, osmosis memiliki masalah yang besar, yaitu membran. Di lingkungan nyata, mereka harus bertahan dari 1. Fouling atau penyumbatan oleh organisme laut dalam hitungan jam. Yang kedua adalah korosi. Air laut sangat merusak.
Dan yang ketiga adalah membran grafin yang masih terlalu mahal, yaitu harganya $100 per gram. Untuk menghasilkan 1 megawatt, kita membutuhkan membran sebesar 10 lapangan sepak bola. Bayangkan biaya pemeliharaannya. Dengan biaya saat ini, osmosis masih 5 kali lebih mahal daripada tenaga surya, tapi keunggulannya bisa beroperasi 20/7 tanpa bergantung cuaca. Menurut studi UNESCO, ada sekitar 16.000 lokasi di dunia yang cocok, terutama di delta Amazon, muara sungai Mekong, dan sungai-sungai di Indonesia. Yang lebih menarik, sistem osmosis bisa dikombinasikan dengan desalinasi. Hasilnya, listrik plus air bersih. Jepang sedang membangun proyek Megaton Water Project yang akan menggabungkan osmosis, desalinasi, dan energi gelombang. Target operasional ada pada tahun 2030. Dengan bantuan AI untuk desain membran baru dan material revolusioner seperti boron nitride, energi osmosis mungkin akan mencapai grid parity dalam 10 atau 15 tahun mendatang. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia seharusnya berinvestasi besar-besaran di teknologi ini? Beri komentar di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.